الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Orang-orang yang beriman itu pada saat disebut nama Allah hatinya akan bergetar. Dan pada saat mendengarkan ayat-ayat suci Allah dibacakan, maka dia akan merasakan kebesaran Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Besti. Saya mau pantun nih, boleh nggak? Ke pasar Minggu beli buah. Ya. Buahnya adalah buah belewah. Kalau pengen punya anak soleh, solehah. Cakep ya. Kalau pengen punya anak soleh, solehah. Sekolahnya harus di pesantren Asidik. Iya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baik, langsung saja kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita. Silakan Ustaz Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kali ini kita akan membaca dan membacakan tafsirnya surat Az-Zumar ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ttaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tafsirnya di sini, yaqulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minin bil istimrar ala ta'atihi wa taqwahu. Jadi ayat ini menyuruh kita, mengajak kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lihat di sini ada kata amanu. Alladzina amanu. Jadi ini khitabnya adalah kepada orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman itu diingatkan oleh Allah, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Jadi ada dua, kita ini punya dua jabatan ini. Jabatan orang yang beriman dan jabatan orang yang bertakwa. Karena itu para ulama mengatakan bahwa iman itu sendiri, takwa itu sendiri.
Orang yang beriman itu juga masih diingatkan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena iman itu adalah, kita tahu ya, rukun iman ada berapa? Adik-adik? 5 apa 6? 6, iya 6 benar. Udah 5, nah. Benar ya, 6 rukun iman 6. Itu iman kita pertama, iman pada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Itu artinya kita percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian orang yang beriman itu dia harus hati-hati. Taqwallah itu artinya hati-hati. Takwa itu dari kata apa? Dari pernah belajar dari waqayati. Wiqayah. Wiqayah itu apa? Tindakan preventif. Pencegahan. Oh. Jadi takwa itu sebenarnya adalah menyuruh kita, orang-orang yang beriman itu, agar dalam berperilaku sehari-hari itu kita berhati-hati. Ibaratnya kita berjalan di sebuah jalan. Di jalan itu ada lubang, di sana ada batu, di sana ada apa itu? Polisi tidur. Ya. Itu kita harus tahu. Kalau kita jalan kaki, di sana ada duri, kaki jangan diinjek. Ya. Kalau di sana ada lubang, jangan kaki kita masukkan ke lubang. Kalau kita naik mobil ada polisi tidur, jangan kita gajluk. Ya. Nah, itu namanya takwa itu. Nah, kita bertakwa di dunia ini, dalam hidup ini, artinya kita udah tahu ini haram, ini halal, ini makruh. Kita mesti tahu kalau yang haram jangan dilakukan, jangan dimakan. Ya. Yang makruh kalau bisa kita tinggalkan, yang halal kita kerjakan. Di sana ada wajib, ada sunnah, ada haram. Jadi artinya kita bertakwa itu adalah kita agar hati-hati, kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus di jalan siratal mustaqim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya amanu wattaqu. Jadi orang-orang yang beriman itu juga harus dia meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak cukup dengan iman saja, tapi harus iman dan takwa. Lanjutan ayatnya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Kita di dunia ini harus berbuat baik. Ya, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, di dunia. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh dalam bertakwa itu, kita tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena asbabun nuzul surat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada umat Islam, kepada para sahabat waktu itu untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu di mana itu? Habasyah di mana? Ada yang tahu? Ada tahu nggak Habasyah di mana? Habasyah di Syam. Bukan, Habasyah. Sekarang nama negaranya apa? Negaranya Ethiopia. Afrika yang paling atas sana. Ya, Afrika. Jadi Ethiopia itu berada di Afrika dan dia dataran tinggi. Dari Ethiopia itu kemudian di antaranya adalah sumber sungai Nil yang sampai ke Sudan dan Mesir. Iya. Di Ethiopia. Maka dikatakan kalau di Ethiopia banyak hujan, maka dia akan sungai Nil akan meluap. Ya. Nah, itu adik-adik sekalian, jadi kita perlu bertakwa kepada Allah dan kita berbuat baik. Jadi antara berbuat baik itu macam-macam ya. Berbuat baik itu adalah kita taat kepada orang tua, kita memberi sedekah, kita berbuat baik sama kawan, dan di antara berbuat baik itu apa? Kita jaga lisan kita,
Ya, lisan kita ini mesti kita jaga. Jangan berbuat baik itu kita menyakiti orang. Tindakan kita baik tapi lisan kita tidak baik. Sama saja. Kayak orang bersedekah tapi lisannya Nah, sambil ngasih duit, nih gue pinjemin duit loh. nah Oh, siap, pinjem itu dia. Iya. Atau Jangan, dikata-katain dulu baru dikasih uang gitu ya. lo miskin ya, dikasih duit dibilang miskin dulu. Astagfirullah. Iya kan? Karenanya kita dalam berbuat baik, memberikan sedekah sama orang juga kita harus mesti menjunjung tinggi kemanusiaan orang yang kita kasih itu. Allah. Jangan kita merendahkan, Allah. ya. Jangan kita mentang-mentang kita mau kasih, ini kita lempar dari mobil nih. Nah, ambil loh. Wah, enggak boleh begitu. Ya, enggak boleh begitu. Bahkan saya pernah diajarin sama seseorang, ketika kamu mau ngasih sedekah kamu di mobil pada orang, kamu turun dari mobil itu kasihkan sedekah itu ke orangnya. Jangan kamu dia ada di mobil, orang itu megang sapu di jalan, kemudian mentang-mentang kamu di mobil kamu ngasihkan dari atas sehingga ketahuan, kelihatan kalau kamu itu orang kaya. Allah. Tapi turunlah dari mobil, ya kasihkan dengan sopan sehingga orang yang menerima itu tidak merasa rendah diri. Ya. Ya, Baik. itu adik-adik sekalian. Lilladzina ahsanu fi hadhi dunya hasanah. Terus selanjutnya apa ayat itu mengatakan? Innama wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah ini luas, ya, bumi Allah luas. Sehingga kita, kalau kita susah berbuat baik di satu tempat, kita disuruh pindah ke tempat lain yang kita bisa berbuat baik. Baik, alhamdulillah. Ya, kita berada di negara di Indonesia, alhamdulillah kita berbuat baik dengan mudah. Tapi kalau kita berada di negara lain atau di wilayah kita yang susah berbuat baik, kita disuruh pindah ke tempat lain yang kita bisa berbuat baik. Ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersabar bighairi hisab, tanpa dihitung-hitung lagi, kasih semuanya. Udah itu baik kasih, ya gitu. Demikian adik-adik sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayatnya yang paling sering dibacakan di bulan suci Ramadan apa? Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintahnya buat orang yang beriman agar menjadi hamba yang bertakwa. Ya mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi benar-benar kita bisa pelajari ya. Berbuat baik dengan menjaga lisan. Silakan pertanyaannya siapa? Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, perkenalkan nama saya Jocelyn Anindya Putri Nugroho. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hukumnya bagi orang yang baiknya milih-milih alias pandang bulu? Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang baik tapi pandang bulu? Iya. Pandang dulu bulunya. Orangnya Ya, bulu. milih-milih. Pilih-milih, Ustadz. iya. Ah. Iya, jadi orang baik itu sebenarnya adalah dia ibarat matahari atau pusat cahaya. Kalau matahari itu pandang bulu apa enggak? Enggak. Siapapun kan boleh ya, boleh menikmati matahari. Kalau kita sekarang ada lampu di dalam ruangan, apa lampu itu pilih-pilih? Ada orang tertentu, mati ah. Ya, kebaikan itu kalau orang itu baik terpancar dari dirinya maka tidak pandang bulu. Siapapun akan diperbuat baik. Hanya saja memang ada asnaf. Kalau kita masalah dalam zakat itu ada asnaf. Jadi beda. Jadi yang satu orang kaya nggak dikasih, jangan kemudian dipandang bulu, dianggap pandang bulu, enggak. Karena ada asnafnya, zakat itu dibagi kepada 8 asnaf, ya kan? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini, terus wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fi riqabi, terus
Wa fisabilillah nasibah tadi ada firqabi wal gharimina ya. Wa fisabilillah wa sabil. Itu adalah asnaf yang memang kalau zakat ada asnafnya ada. Ya. Ada tempat-tempat yang memang sudah dipastikan oleh Allah itulah yang dibaikin. Tapi bukan berarti kalau kita kebaikan secara normal kita mau berbuat baik kepada siapapun kita berbuat baik. Hanya model kebaikannya yang kita mungkin berbeda sesuai dengan apa yang kita berbuat baik itu. Kalau dia orang kaya butuh bantuan apa kita kasih. Kalau dia orang miskin kita butuh bantuan harta kita kasih. Ya. Kebaikannya yang beda-beda. Baik. Terima kasih banyak Ustadz Bukhari. Alhamdulillah semoga pertanyaannya bisa menjawab kita semua tadi ya. Berbuat baik jangan pandang bulu. Ada mau lihat kulitnya putih, hitam, kaya, miskin. Kalau mau berbuat baik kita sama siapapun. Ikhlas lillahi ta'ala. Niat karena Allah. Kita akan lanjut lagi ya. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.